Selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul sekaligus membuka acara in-house training pada hari ini. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah sekian lama 2 tahun lah kada kawa bawa kumpulan kayak gini kita alhamdulillah walaupun masih ada lah 2 kan tadi hari ini lihat laporannya masih ada, tetapi rata-rata yang rawat inap di sini rata-rata yang tidak vaksin atau hanya vaksin 1 kali. Jadi vaksin itu benar-benar efektif juga ya, benar-benar. Dan kemarin saya waktu menunaikan ibadah haji, yang pertama dicek oleh mereka itu sertifikat vaksin minimal 2 kali. 2 kali aja sih kemarin tuh yang dicarinya, booster nggak dicarinya. Tetapi ini menunjukkan bahwa secara internasional, secara penelitian bahwa vaksin memang efektif. Jadi ya mudah-mudahan kawan-kawan bisa menjadi agent promotion lah untuk selalu meningkatkan kesehatan, salah satunya dengan vaksin ya. Dan di sana memang tidak, kalau sudah 2 kali vaksin sudah masuk gitu ya, tidak dicek lagi di dalam tuh, juga masker juga tidak terlalu diinikan. Cuman kita tetap waspada aja kalau pada saat kumpul dengan orang banyak dan sebagainya, memang kita memang masih bisa terkena. Nyatanya memang masih ada yang positif, tetapi mungkin tidak separah yang tidak pernah vaksin ya kan. Saudara-saudara sekalian, pertemuan kita hari ini adalah dalam rangka akreditasi. Jadi kenapa kita lakukan? Kita rencana kalau enggak akhir Oktober awal November ya dokter ini ya. Karena apa? Maksimal batas waktu kita harus akreditasi atau reakreditasi adalah Februari 2023. Sementara kita harus pindah ke rumah sakit baru itu Januari 2023. Kalau kita melaksanakan akreditasi di sana, kita khawatir dengan ruangan yang belum tertata dengan baik, kita baru pindah dan sebagainya, kita tidak memenuhi syarat akreditasi. Sehingga kita berupaya sebelum kita pindah ke sana, kita akreditasi dulu. Kenapa akhir Oktober atau awal November? Karena kalau ada perbaikan kita masih punya waktu 1-2 bulan gitu. Ya. Jadi tolong kawan-kawan dengan dikomandani kawan-kawan ketua akreditasi dan struktural, mari kita laksanakan akreditasi mulai dari persiapannya sampai pelaksanaannya bisa kita laksanakan dengan baik. Ya. Juga kaitannya dengan BPJS. Nanti kalau sampai Februari 2023 kita belum akreditasi, kerjasama ada kemungkinan bisa di stop kalau kita belum akreditasi sampai Februari 2023. Sehingga kita usahakan akreditasi di 2022 ini,
Oktober atau November. Begitu. Kenapa kita kawan-kawan manajemen getol untuk segera kita akreditasi. Semua adalah untuk kepentingan kita bersama. Akreditasikan semua bidang. Tidak hanya perawat, dokter, dan sebagainya. Semua komponen yang ada di rumah sakit umum daerah kita ini adalah saling memerlukan. Artinya sama-sama penting. Ya. Jangan menganggap bahwa dokternya lebih penting dari satpam. Jangan menganggap barangkali perawatnya lebih penting dari kamar jenazah. Semua. Ini ditunjukkan ketika kita COVID ya, semua kita bergerak. Ada sebuah riwayat ya dalam sebuah cerita. Ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pada saat mau kalau tidak salah berhijrah ya, bolehkah saya dapat tumpangan gitu nanti ya, atau kegiatan apa di riwayat itu diceritakan. Kata Rasulullah, saya tidak punya tumpangan tapi saya tolong hubungi si A untuk dapat tumpangan gitu kan. Lalu yang bersangkutan mendatangi si A tersebut dan alhamdulillah dapat tumpangan. Lalu dia lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah dapat tumpangan dari si A tersebut. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa, ini sahih ya, hadis riwayat Muslim, Bukhari. Barang siapa yang memberi perantara untuk suatu kebaikan, dia akan mendapat pahala sebagaimana yang melakukan kebaikan itu. Jadi begini, ketika mungkin dokter yang ikut membantu menyembuhkan ya, walaupun Allah Ta'ala yang menyembuhkannya, tetapi peran ya mungkin yang perlu pasien ke ruangan, yang bagian lab atau bagian apotik, ya mungkin mereka tidak terlalu dominan dalam pemberian ini, tetapi semua komponen yang ada di situ itu dari hadis Rasulullah itu ya pahalanya kurang lebih aja sama gitu, seperti itu ya. Jadi jangan merasa bahwa di bagian kebersihan mungkin kurang apa. Tapi kalau nggak ada kebersihan, kalau nggak bersih coba bayangkan kan. Bayangkan kalau tidak bersih ruangan kita, tentu tidak nyaman dan tidak menyehatkan bagi proses penyembuhan. Ya. Jadi apapun profesi kita, apapun bidang kita, apapun ruangan kita, jadilah yang terbaik di bidang masing-masing. Berusaha yang terbaik maksud saya seperti itu. Supaya kita bisa memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Nah, disinilah fungsi akreditasi. Bahwa kita semua bidang, semua sektor, semua bagian ikut berperan di dalam akreditasi. Sehingga jangan sampai merasa bagian tertentu lalu tidak ikut berperan. Sehingga akan mengacaukan semua komponen seperti itu ya. Jadi tidak ada yang lebih penting, semua penting ya, semua kita berperan. Dan alhamdulillah semakin lama semakin kurang lah kita keluhan pasien, karena sebuah koordinasinya luar biasa. Saya ingat betul tahun 2000 sebelum saya pendidikan spesialis, dulu waduh saya sempat direktur 1 tahun, stres saya, mending saya sekolah aja deh. Alhamdulillah sekarang sudah sangat minimalis ya keluhan-keluhan masyarakat. Saya kira apa yang dapat saya sampaikan seperti itu, mengutip ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Marilah kita bertolong-tolongan di dalam kebajikan dan di dalam ketakwaan. Dalam kebajikan tadi ya ini tadi, tolong menolongan bidang ini, saling membantu, ruangan ini saling membantu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bertolong-tolongan dalam kejahatan dan keburukannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Langsung membuka kan? Jadi hari ini kita in-house training hak pasien dan keluarga ya. Bisa mungkin kita simak untuk bagaimana kita lebih memberikan hak-hak pasien, bagaimana kita memberikan inform consent kepada pasien, bagaimana pasien memperoleh hak-hak sesuai harapannya.
kemudian juga bagaimana komunikasi efektif ya, bagaimana komunikasi efektif kepada pasien ya. Dan biasanya komplain itu selalu berawal dari komunikasi kita yang kurang efektif ya. Jikalau kita bisa memberikan inform concern yang baik, memberikan penjelasan yang baik, walaupun kita mungkin pelayanan kita agak kurang, tapi dengan komunikasi yang baik itu akan tertutupi, akan insya Allah komplain ataupun keluhan akan berkurang. Saya kira itu aja. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya buka ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. In-house training hak pasien dan keluarga, in-house training komunikasi efektif, saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih kepada Bapak. Bapak Ibu yang berbahagia,